Jadi pada minggu kemarin sudah kita kerjakan ya latihan soal tentang integral parsial dan juga integral fungsi polinomial. Nah, itu atau nanti bisa saya akan cek itu di akhir-akhir nanti tugas-tugas tersebut dikoreksi ya. Untuk itu saya harapkan semuanya sudah mengumpulkan tugasnya. Terus di sini kita akan lanjutkan tentang integral fungsi trigonometri. Nah, trigonometri di sini maknanya adalah ya. Trigonometri di sini maknanya adalah nah, ini adalah suatu fungsi yang berbentuk sinus, kosinus, tangen. Ya, kotangen, kosinus dan juga sekan ya. Banyak fungsi trigonometri dan untuk menyelesaikan integral bagi fungsi-fungsi trigonometri ini kita membutuhkan rumus-rumus dasar. Nah, jadi tidak bisa kita selesaikan tanpa rumus ya, karena rumusnya sudah dibuat. Kita tinggal menggunakan saja. Contoh umpama rumusnya ini. Sin X sin Y, maka setengah cos X kurang Y kurang cos X tambah Y. Nah, ini bisa dihafal, tapi kita ketahui aja nanti bisa digunakan nanti ketika ujian boleh lihat rumus ini ya. Sin X cos Y. Nah, tadi sin X sin Y ya. Yang kedua sin X cos Y setengah sin X tambah Y tambah setengah X kurang Y. Sin X kurang Y. Cos X cos Y, nah ini cos setengah cos X tambah Y tambah cos X kurang Y. Dan sin kuadrat X itu adalah setengah kali 1 cos 2X. Nah, sedangkan cos kuadrat X adalah setengah kali 1 tambah cos 2X. Ini rumus-rumus yang bakal kita gunakan untuk mengkonversi, ya, untuk mengkonversi bentuk yang semulanya seperti ini, ya, kita bentuk seperti ini. Nah, konversi. Contoh misalkan hitunglah integral sin kuadrat X dx. Nah, maka ini sulit kalau kita kerjakan langsung, maka kita convert dulu menjadi sin kuadrat X menjadi setengah 1 kurang cos 2X ya, sesuai dengan rumus ini ya. Nah, ini. Dikonversi dulu. Kalau enggak tuh kita kesulitan. Ya. Maka setengahnya dikalikan dengan 1, maka setengah di sini. Setengah dikalikan cos 2X, maka setengah cos 2X. Ya. Nah, integral setengah dx adalah setengah X ya. Terus integral setengah cos 2X. Nah, setengahnya kita keluarkan dulu, ya kan? Maka setengah, jadi gini ya, setengah integral cos 2X, ya kan, dx. Nah, cos 2X, integralnya kita pakai pemisalan dulu, atau ya. Misalkan, integralkan yang bagian dalamnya dulu. Ini, integral 2X, nah ya, setengah ini tetap ya di luar ya. Integral 2X adalah 2. Integral cos adalah sin, ya kan? Maka integral cos adalah sin, tetap hasilnya di sini 2x. Inilah integralnya. Berarti 2 bukan 2 tapi setengah. Setengah ya. Integral dari integral dari cos 2x adalah di sini ada setengah. Nah, setengah. Ya, setengah dari setengah kali setengah maka seperempat. Nah, kita bisa misalkan seperti ini. Untuk ini saya jelaskan pakai ini aja lah papan ya. Oke, ini ya. Integral setengah cos 2x dx. Jadi kita boleh misalkan ya gitu ya. 2x adalah U adalah 2x ya gitu ya. Maka du adalah 2 dx ya kan. Nah, maka ini kita bisa ganti ya. Dx ini menjadi setengah du gitu ya. Ya kan gitu ya. Setengah du kan gitu ya. Kalau kita balik ini, 2-nya pindah ke sini. Nah, saya tulis di sini lagi ya. Maka ini jadi setengah cos integral masih tetap ya, cos u. Nah, sudah u karena 2x-nya kita ganti u. Dx-nya kita ganti dengan setengah du. Ya kan gitu ya. Nah, setengahnya kita keluarkan, kita bagi ya, setengahnya keluarkan maka setengah dikali setengah.
integral cos U DU. Cos U DU berapa? Ini 1/4 ya. Cos U DU integralnya adalah sin U plus C, jangan lupa. Nah, kita kembalikan. U-nya tadi adalah 2X. Maka jadi 1/4 sin 2X tambah C. Nah, inilah asalnya. Paham ya? Paham? Nah, kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah selesai ya, contoh ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, yang kedua, hitunglah integral cos pangkat 5x dx. Nah, ini kan agak ribet ya. Nah, sekarang kita kerjakan seperti ini. Nah, Anda bisa perhatikan di sini. Integral cos pangkat 5x dx kita pecah menjadi integral cos pangkat 4x dikali cos x dx. Jadi pecah 5 jadi 4 dengan 1. Ya, kalau dijumlahkan tetap 5 kan dia. Nah, sedangkan cos 4x ini nilainya sama dengan 1 kurang sin kuadrat x pangkat 2. Nih. Ya. Maka dari itu kita akan mengganti nilai cos pangkat 4x menjadi ini, yang ini tetap ya. Ini ada cos x-nya, yang x-nya tetap sini. Nah, sekarang kita akan memisalkan sin x menjadi u. Ya. Kita misalkan sin x menjadi u. Maka u adalah sin x. Kalau diturunkan du sama dengan sin x turunnya adalah cos x. Cos x dx, masih ada dx-nya ya. Jadi asal mulanya ini ke sini ya. Jadi U sama dengan sin X, maka DU per DX adalah cos X. Maka DU sama dengan cos X DX. Nah, ini ya, sini ya. Nah, sekarang yang pertama, ya semula seperti ini, kita jadikan U semuanya. Maka ini menjadi integral 1 kurang U kuadrat pangkat 2. Nah, cos X DX menjadi DU. Ya, ini. Yang cos X DX-nya menjadi yang ini, jadi DU. Maka ini kita kuadratkan. 1 kurang U kuadrat lagi dikuadratkan, maka 1 kuadrat 1 ya. Maka terus jadi 2U kuadrat tambah U pangkat 4 DU. Nah, boleh kita integralkan masing-masing. Integral 1 adalah U, integral 2U kuadrat adalah 2/3 U pangkat 3, integral U pangkat 4 adalah 1/5 U pangkat 5 tambah C. Kembalikan lagi U-nya. Tadi U-nya adalah sin X, maka U sama dengan sin X, 2/3 sin pangkat 3X, 1/5 sin pangkat 5X tambah C. Selesai. Ya. Paham ya? Untuk contoh ini ada yang tanyakan? Silakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini latihannya ya. Latihannya adalah hitung integral fungsi dari integral tangen pangkat 4 dx, kotangen pangkat 3 2x dx, sin pangkat 4 3x, cos pangkat 2 3x dx ya. Sin pangkat 2x, cos pangkat 3x, integral 1 kurang cos x dx ya. Sin pangkat 3x, cos pangkat 5x, cos pangkat 4x, cos pangkat 2x ya. Ini Anda bisa menggunakan triknya, bisa menggunakan rumus-rumus yang sudah saya jelaskan tadi, ada rumus-rumus tadi, dan juga menggunakan misalkan, pemisalan. Misalkan U sama dengan sekian. Misalkan U sama dengan sekian gitu ya. Nah, gitu. Ya. Ini untuk latihan. Nantian ini dikumpulkan minggu depan ya. Depan. Next. Integral dengan substitusi. Nah, jadi kita nggak asing lagi. Kalau integral substitusi tadi kita sudah menggunakan salah satu substitusi, yaitu U tadi. Ya. Jadi rumus-rumus substitusi, misalkan kita menggunakan integral, contohnya ada integral fungsi dari A pangkat 2 kurang B kuadrat X kuadrat, A pangkat 2 tambah B kuadrat X kuadrat, atau B pangkat 2 X kuadrat kurang A kuadrat. Ini adalah bentuk-bentuknya ya. Nah, dan tidak memiliki faktor irasional yang lainnya, dapat ditransformasikan ke dalam fungsi trigonometri menggunakan variabel sebagai berikut.
Contohnya bentuknya awalnya ini, ya. Semulanya ini ya, ini ya. Nah, sekarang kita substitusi X, nilai X ini kita substitusi menjadi A per B sin Y. Jadi kalau kita substitusi ini diganti nilai X-nya, maka nilainya jadi seperti ini. Ya. Nah, untuk yang fungsi yang ini substitusi X sama dengan A per B tangen Y, maka menjadi ini. Substitusi ini ya, substitusi AX-nya adalah A per B sekan Y, maka ini menjadi seperti ini. Ya. Nah, ini mengubah fungsi ke dalam fungsi trigonometri kita ubah. Ya. Yang semulanya tidak trigonometri menjadi trigonometri. Ya, contoh misalkan 1 integral akar 9 kurang 4x kuadrat per x dx. Ya, contoh ya. Kita misalkan nilai x itu adalah 3/2 sin y. Maka nilai turunannya adalah 3/2 tetap sin, turunan sin adalah cos y. Nah, ya. Nah, di sini berapa nilai sin y? Nilai sin y itu ini adalah 2/3x. Ya. Nih, ada 3 nih. Pertama ini turunan dari x-nya nih, dan ini adalah sin y-nya. Nah, sekarang 9 kurang 4x ini, yang ini, ya, kita substitusi nilai x-nya, x yang ada di sini dengan 3/2 sin y. Ya. Maka 9, ya, ini adalah 3 kuadrat 9, ya. 2 kuadrat 4, maka 4-nya ini habis ya, karena ini sudah dikuadratkan ya 2-nya. Jadi 4. Nah, maka yang tersisa yang menjadi 9 kurang 9 sin kuadrat y. Nah, 9 kurang 9 sin kuadrat y, nilainya ini 9-nya bisa kita keluarkan dalam kurung 1 kurang sin kuadrat y. Nah ya, 1 kurang sin kuadrat y itu nilainya adalah cos kuadrat y. Jadi nilai ini adalah 9 cos kuadrat y. Ya, sudah kita konversi menjadi trigonometri ya. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. Yang ini x-nya kita masukkan 3/2, ini sudah kita ganti dengan 9 cos kuadrat y tadi ya, diakarkan menjadi 3 cos y. Ya, 9 menjadi 3, akar 9 3, akar cos kuadrat y menjadi cos y ya. 3/2 sin y tetap ada sini. Nah, ini kita bisa hapus atau kita bagi 3/3 adalah 1 ya. Nilainya naik ke atas jadi 2 cos y sin y. Ini sama dengan, nah ini kita integralkan nilainya ini 2 cos y per sin y. Ya. 2 cos y per sin y tadi kita integralkan. Nah, jangan lupa nilai dx-nya kita ganti menjadi 3/2 cos y dy. Ya. Biar sama-sama ada y. Nah, ini kan masih ada x-nya. Dx-nya kita ganti dengan 3/2 cos y dy. Kita integralkan. Maka ini menjadi cos y kali cos y cos kuadrat y. Ya. Sin y tetap ada di sini. 2-nya 1 ya. Tinggal 3 yang keluarkan. Kita keluarkan 3-nya. Ini dy. Nah, selanjutnya ini kita konversi lagi. Cos kuadrat y menjadi 1 kurang sin kuadrat y. Ya. 3-nya kita keluarkan tadi. Jadi ini boleh kita pisah. Nah, ini boleh kita pisah. 1 per sin y yang pertama, satu lagi sin y kuadrat, sin kuadrat y dengan sin y, maka tinggal sin y. 3 sini bisa. Masing-masing kita integralkan. Integral pertama jika mengintegralkan 1 per sin y ini adalah kosekan ya. Kosekan y. Nah, integral sin tetap sini, nanti kita integralkan. Kosekan y itu dari rumus. Rumus dari rumus ya, ini kita bisa lihat, ini hasilnya. Integral kosekan y dy adalah rumusnya ini hasilnya. Integral sin y adalah cos y dan tambah c. Nah, kita kembalikan lagi y tadi. Ya. Nah, sekarang kita kembalikan lagi nilai y-nya dan menjadi hasilnya menjadi kembali bentuk x. Cukup panjang ya, cara ini cukup panjang. Namun ini adalah salah satu tools, salah satu metode untuk menyelesaikan bentuk integral yang seperti tadi. Boleh Anda gunakan cara yang lain yang mungkin menurut Anda paling sederhana ya. Nah, contoh yang kedua adalah ini. Ya, substitusinya kita substitusi nilai x-nya menjadi tangan y. Kita turunkan lagi
Tangannya adalah nilai ini, kita masukkan lagi ini ke dalam tangan Y, ya, masukkan. Terus ini kita masukkan ke integralnya, bentuknya sudah trigonometri, ya. Terus kita hasilnya dapat seperti ini. Kita kembalikan dalam bentuk X. Nah, akhirnya menjadi seperti ini. Ya. Oke. Nih, untuk mempertajam itu kita latihannya ini. Dari latihan ini Anda bisa gunakan ini. Ya. Nah, di sini ya Anda mungkin bisa menggunakan persamaan-persamaan substitusi ya untuk nilai-nilainya bisa dilihat pada ini. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini pakai gunakan tangan, kalau bentuknya kurang seperti ini gunakan sin, kalau bentuknya terbalik seperti ini gunakan sekan. Ya. Perhatikan ini bentuk-bentuknya ini ada 3 ya. Jadi untuk menyelesaikan latihan lihat perhatikan bentuk-bentuk ini. Jadi sesuaikan dengan bentuknya. Sesuaikan dengan bentuknya. Ya. Contoh latihan tadi misalkan ini. Ya, misalkan tadi menteri. Kita hapus dulu. Nah, ini. Nah, X kuadrat kurang 25. Nah, ini bentuk yang mana? Nah, kira-kira. Perhatikan ya, X kuadrat kurang 25, contoh latihan 1 ya. Nah, ini. Anda bisa gunakan bentuk yang ini, sekan. Ya, sekan Y, gunakan ini. Karena X-nya di depan kan, X kuadratnya kan di depan, maka sekan Y. Gunakan yang nomor 3. Ya, untuk soal latihan nomor 1, gunakan contoh yang nomor 3. Nah, ini. Nih, contoh yang nomor 3. Jadi dikonversi dulu. Ya. Nah, ini contoh nomor berapa? Nah, sesuaikan. Ini kan sudah nampak semua nih polanya ya. Baik. Ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan.